Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله, segala puji hanya untuk Allah, salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada pertemuan kali ini kembali kita akan melanjutkan sesi soal jawab, yaitu menjawab pertanyaan yang telah masuk. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, berkaitan dengan menjamak salat karena ada kesulitan, mohon penjelasan lebih gamblang. Apakah termasuk dalam kondisi sholat? Apakah macet di jalan tol juga bisa termasuk? Atau kita memiliki agenda kegiatan kerja yang menyulitkan kita untuk sholat di waktunya juga bisa termasuk? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu taat kepadanya di setiap keadaan. Baik, para hamba Allah rahimani warahmakumullah, menjamak salat ini merupakan dispensasi yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak khusus hanya ketika safar, bisa juga ketika mukim, namun ada sebab-sebabnya. Yang pertama disebutkan oleh para ulama, sebabnya diantaranya adalah karena hujan, demikian ya, karena hujan. Dalam kondisi hujan maka dibolehkan untuk menjamak atau menggabungkan dua sholat. Kemudian berikutnya ya, selain safar ya, maka ada disebut oleh para ulama al-hajah al-aridah, yaitu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan yang menghadang ketika itu, demikian. Jadi jangan sampai ketika kita menggabungkan atau menjamak ya dua sholat di satu waktu, ini tidak ada alasan atau tidak ada sebabnya, demikian ya. Nah, di antara yang bisa dilakukan penjamaan sholat atau penggabungan sholat tersebut ya, itu karena ada kebutuhan yang mendesak. Kalau pertanyaan disebabkan karena macetnya jalan tol, maka kita katakan ya tentunya dalam kondisi macetnya jalan tersebut dan ini bergerak secara perlahan-perlahan ya, maka tentunya ini merupakan sebab ya, merupakan sebab yang dibolehkan ya untuk tidak melakukan sholat di waktunya. Apa sebabnya? Sebabnya adalah dikarenakan terjadi kemudaratan apabila dibiarkan mobil tersebut dalam kondisi berhenti, sementara ini ya macet yang berjalan secara perlahan ya, demikian. Nah, ini kesulitan dan ini akan memudaratkan orang banyak. Yang ada hanyalah akan ada makian, kutukan orang-orang yang di belakang yang terjebak semakin macet ketika ada mobil yang ditinggal untuk sholat atau sepeda motor yang ditinggal untuk sholat, demikian.
Kecuali kalau bisa diparkir dan aman, ya. Nah, seperti itu. Jadi alasan kemudaratan seperti ini bagi pihak lain, ya ini bisa. Tapi perlu kita sampaikan, ya bukanlah ini penjamaan di waktu yang pertama, bukan jamak takdim, yaitu menggabungkan sholat di waktu yang pertama. Tapi tentunya adalah menggabungkan sholat itu di waktu yang kedua. Contoh, ya seseorang ketika dia hendak sholat, ya menuju satu masjid yang dia menempuh jalan yang lumayan panjang, tiba-tiba ketika dia hendak dalam perjalanan menuju masjid ternyata terdampak macet, ya sehingga tidaklah bisa bergerak kecuali perlahan. Tidak mungkin ya kendaraan tersebut ditinggal ketika itu dalam kondisi ya masih macet seperti itu. Ini akan memudaratkan pihak lain yang di belakangnya. Nah, seperti itu. Sehingga dia harus menunggu sampai terurainya kemacetan tersebut. Ya. Dan itu terjadi sampai melewati waktu salat maghrib di waktu isya. Sehingga ketika itu ya dia bisa melaksanakan sholat maghrib di waktu isya. Nah, ketika ini maka dia bisa menggabungkan sholat tersebut di waktu ya isya dengan maghrib terlebih dahulu kemudian sholat isya, demikian. Nah, begitu ya. Nah, ini boleh yang seperti ini, tapi dalam kondisi memang ya kedaruratan seperti yang kita sudah sebutkan, demikian ya. Nah, adapun agenda kerja atau kegiatan kerja yang menyulitkan kita untuk sholat di waktunya, maka kita katakan ketika ini bisa didelegasikan kepada pihak lain. Contohnya orang yang mungkin tidak sholat, ya seperti dia contohnya beragama lain, ya, atau contohnya seorang wanita yang boleh untuk tidak sholat tepat waktu, boleh didelegasikan, maka silahkan, ya. Nah, maka jangan sampai tidak sholat, ya, dalam kondisi tidak safar. Dan ketika itu dengan alasan bekerja tidak melakukan sholat di waktunya, maka ini kurang tepat, ya kita katakan kurang tepat, ya. Kecuali kalau dia dalam kondisi safar, ya pekerjaan itu menempuh perjalanan safar, maka ini hal yang berbeda, itu keringanan, demikian, ya. Adapun bila tidak safar, maka ya wallahu taala alam, saya condong pekerjaan itu bukanlah alasan ya untuk bisa menunda waktu sholat. Kalau demikian maka setiap orang akan punya alasan dengan alasan pekerjaan untuk dia menunda waktu sholat, demikian. Ya, demikian. Jadi oleh karenanya ya kalau dia pekerjaan ini bisa didelegasikan ya kepada pihak yang lain, ya seperti contohnya tadi kita katakan orang yang non muslim, atau kita katakan pekerjaan tersebut bisa didelegasikan kepada perempuan yang tidak wajib sholat tepat waktu, ya, atau bahkan dalam kondisi haidnya, maka delegasikan ketika itu, demikian ya. Maka sholat di waktunya, demikian ya. Wallahu taala a'lam. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, saat ini saya sedang mendekati akhwat yang saya sudah bernadzar dan sebentar lagi ingin khidbah. Namun saya masih sering terganggu dengan permasalahan klasik, yaitu fisik si akhwat yang tidak sesuai dengan tipe ana. Tolong tips bagaimana ana bisa mengukuhkan hati untuk terus lanjut. Ana khawatir menjadi hamba yang kurang bersyukur. Syukran jazakallahu khairah. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur, hamba-hamba yang qanaah, ya, dan hamba-hamba yang selalu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik ya, permasalahan fisik sesungguhnya termasuk permasalahan yang urgen, ya kita katakan urgen. Sampai-sampai ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mensyariatkan, ya, dan ini menjadi syariat agama kita, ya, kebolehan untuk melihat pasangan, calon pasangan, demikian. Padahal awalnya adalah haram untuk melihatnya, tapi menjadi boleh,
Ya, ini menunjukkan pentingnya untuk melihat fisik agar tidak menyesal. Ya, agar tidak menyesal, ini yang pertama. Kemudian agar semakin rindu, kita katakan ya, ada ketertarikan. Demikian. Yang diantara fungsi dari melihat itu adalah untuk melihat kecocokan, ya, untuk melihat sesuatu yang bisa membuat tertarik. Namun apabila tidak tertarik, maka tidak masalah, ya. Nah, ini pentingnya kita sampaikan ya kepada masing-masing pihak, baik itu ya calon laki-laki maupun calon perempuan, calon suami atau calon istri, ya ketika hendak berproses dan melewati proses nazar atau melihat, maka masing-masing pihak harus dikasih edukasi, penjelasan yang mencukupi bahwasanya ya ketika nazar itu tidak mesti untuk lanjut, nazar itu tidak mesti lanjut, karena bisa jadi ada hal yang membuat ya mundurnya salah satu dari calon yang berproses, ya demikian, karena ketidaksesuaian, maka tidak mengapa, ya. Yang penting bukan bermaksud untuk ya mengumbar pandangan untuk melihat lawan jenis, kita katakan ini kurang tepat, ya. Tapi kalau memang ada sesuatu yang tidak cocok, ya, tidak cocok dari sisi fisik dan itulah disyariatkan ya untuk melihat, ya, maka yang seperti ini tidak mengapa. Ya, jangan sampai nanti setelah pernikahan terjadi penyesalan kemudian berakhir ya atau berdampak kepada perceraian atau perpisahan, demikian ya. Maka tidak mengapa. Demikian ya, ini penting kita sampaikan dan ini harus diberi edukasi dan ini harus disampaikan oleh pihak perantara atau comblang yang memperantarai dua insan yang ingin berumah tangga ini, demikian ya, harus diberitahu dan harus diedukasi bahwasanya ketika nazar itu tidak mesti lanjut ya, dan tidak perlu ada yang terluka, demikian. Sang wanita, calon istri itu punya hak ya untuk menolak lanjut proses. Begitu juga pihak ya laki-laki itu berhak untuk menolak ya lanjut proses, demikian, karena ketidakcocokan, demikian ya para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Dan tidak boleh pihak yang lain itu merasa kecil hati dan seterusnya, tidak masalah, tidak perlu tersinggung, tidak perlu kecil hati ya, tidak perlu kecewa, demikian, tidak masalah ya, karena masing-masing pihak punya hak untuk bisa menolak dan menerima. Nah, seperti itu ya. Nah, semestinya sebelum masuk tahapan kepada nazar ini, tentunya kan ada namanya pemberitahuan lewat data, ya, kurikulum vitae atau kita katakan biografi atau biografi, nah seperti itu, mulai dari nama sampai pun ya ciri-ciri fisik, begitu juga ya keterangan terkait dengan pendidikan, latar belakang keluarga dan seterusnya. Ya, sampai latar belakang juga dari sisi keilmuan agama. Nah, seperti itu. Ya, walaupun kita katakan yang jadi standar adalah keilmuan agama. Karena Rasul pernah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Tungkahu lil mar'ati li arba'in." Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Li jamaliha karena kecantikannya, wa li maliha karena hartanya, wa li hasabiha karena ya nasabnya, wa li diniha karena agamanya. Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah agamanya, kamu pasti beruntung, demikian. Nah, ini memang yang kita katakan yang paling terakhir, setidaknya agamanya yang dipilih. Tapi kita tidak pungkiri bahwasanya manusia normal itu juga memperhatikan fisik, demikian. Maka wallahu ta'ala alam, tidak mengapa. Nah, seperti itu ya. Maka kalau ingin menolak lanjut proses, maka tidak mengapa ya. Tapi ingat ya, janganlah pula kita katakan terlalu tinggi ya kriteria tipe untuk ya fisik pasangan tersebut ya, agar kita katakan ya proses-proses nazar ini tidak dijadikan sebagai sarana untuk cuci mata, demikian ya, untuk memuaskan hasrat saja. Nah, ini tidak dibenarkan. Nah, seperti itu. Dan ini akan berdampak buruk bagi orang yang memiliki kebiasaan seperti itu, demikian ya. Nah, makanya mestinya tadi ketika
sebelum nador itu data harus lengkap. Sampai pun yaitu penilaian comblang tersebut terhadap ya masing-masing pihak. Ya harus ada seperti itu. Ya, contohnya nilai fisik. Ya, kalau dia lawan jenisnya tentu ya yang sejenis. Kalau ingin menilai fisik seorang wanita sementara comblangnya ada laki-laki, maka biarkan istrinya atau saudari yang menilainya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang insya Allah taala lebih dekat ya. Ketika kalau dikatakan oh nilai kurang lebih adalah 7, setidaknya itu ranknya sekitar 6 atau 8. Nah, seperti itu. Naik turunnya. Seperti itu ya. Sehingga ini akan menjadi alasan kuat bisa lanjut proses. Kalau tidak, contohnya dari data-data tersebut, contohnya warna kulitnya sudah mungkin tidak diinginkan, ya tinggi badan tidak diinginkan, maka dengan data itu saja sudah cukup untuk mundur, ya tidak lanjut proses. Jangan dipaksakan untuk nador melihat karena sudah memang ada hal yang tidak diminati seperti tinggi badan atau contohnya warna kulit, ya atau berat badan, maka semenjak awal mestinya sudah mundur dari proses untuk lanjut proses ya. Wallahu taala a'lam. Pertanyaan berikutnya, apakah boleh menjamak sholat karena takut telat kerja? Bismillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjamak sholat karena takut telat kerja, saya kira ini kurang tepat. Ya, semestinya yang dilakukan adalah bukan menjamak, ya, menjamak sholat, akan tetapi berangkat kerja lebih cepat, begitu. Bukan ya menjamak sholatnya. Kenapa demikian? Karena hukum asal sholat itu adalah ya di waktunya. Nah seperti itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban atas orang-orang beriman yang telah ditetapkan waktunya. Makanya jangan sampai kita melakukan ya sebuah salat itu di luar waktu. Demikian. Nah, kalau hanya sekedar alasan ya takut telat kerja padahal masih ada solusi untuk lebih cepat berangkat kerja, maka ini tidak tepat. Nah, seperti itu, ya. Di zaman Rasulullah dahulu bukan tidak ada pekerjaan-pekerjaan yang harus tepat waktu, ya, tapi tidak ada didapatkan syariat seperti ini, ya, atau dispensasi seperti ini, demikian, ya. Dikhawatirkan nanti akhirnya jadi kebiasaan, ya. Kebutuhan yang mendesak, kebutuhan yang menghadang, kita katakan ini memang diantara alasan bolehnya untuk menjamak sholat. Tapi kita katakan kalau sering, nah ini kurang tepat kita katakan selalu dibuat begitu, ya. Maka wallahu ta'ala alam, karena masih ada solusi, maka wallahu ta'ala alam ini bukan alasan untuk bisa menjamak sholat. Ya, solusinya adalah berangkat lebih cepat. Nah seperti itu, ya. Berbeda halnya apabila sudah berangkat lebih cepat, ya ternyata waktu sholat tak dapat, ya karena mungkin ya macet di jalanan, ya atau contohnya sepeda motor yang kendaraan yang mogok tidak mungkin untuk ditinggal, kita katakan seperti itu, ya maka ini tidak mengapa, ya untuk ya telat sholat kemudian masuk kepada salat berikutnya, digabungkan dengan salat berikutnya, demikian ya. Tapi kalau menggabungkan salat ya karena takut telat kerja, ini kurang tepat ya. Ya, wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini 3 pertanyaan yang bisa berhasil kita jawab pada pertemuan kali ini. Tentunya ada kesalahan dan kekurangan. Ya, kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para pemirsa sekalian saya mohon maaf ya. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman seluruhnya. Mari kita berdonasi untuk membangun Masjid Al-Muwahhidin.
Ya, siapapun di antara kita yang pengen punya rumah di surga, siapapun di antara kita yang pengen mendapatkan pahala minimalnya 700 kali lipatnya, siapapun di antara kita yang ingin mendapatkan pahala yang terus mengalir ya ke rekening pahala kita, ya tatkala dimanfaatkan infak dan sedekah kita, maka silahkan ayo kita infakkan harta kita di jalan Allah dengan membangun Masjid Al-Muwahhidin. Silahkan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 71274855555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Info lanjutan Anda bisa lihat di layar kaca Anda. Semoga termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.